saudara semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Terdapat 1.885 hoax terkait COVID-19 dari bulan Januari 2020 hingga September 2021. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Nisa diberikan waktu 10 menit untuk presentasi. Setelah itu nanti ditanggapi oleh dewan juri lebih kurang 5 menit. Iya. Oke, siap ya? Iya. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri lomba menulis esai tahun 2021 dan para panitia yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syifa Izzatunisa, akrab dipanggil Syifa. Saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Batan Anak. Orang bijak mengatakan bahwa kebohongan yang dilakukan oleh satu orang tidak akan mudah untuk membuat orang lain percaya. Namun, apabila kebohongan tersebut dilakukan lebih dari 1 juta orang secara bersama-sama, maka orang akan berpikir untuk mempercayai kebohongan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sikap yang baik untuk mencegah beredarnya kebohongan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat dengan judul Heroisme, Kejujuran, dan Literasi, Pilihan Sikap dalam Melawan Hoax. Penyebaran hoax dan misinformasi sudah menjadi masalah akut di Indonesia. Terlebih lagi di masa pandemi sekarang ini, di mana segala kegiatan dilakukan secara daring, sehingga menimbulkan kepadatan mobilitas di dunia maya. Seperti yang pernah kita dengar, salah satunya yaitu maraknya berita hoax tentang vaksinasi. Kemenkominfo pada tanggal 3 bulan 9 2021 mencatat terdapat 1.885 hoax terkait COVID-19 dari bulan Januari 2020 hingga September 2021. Tentu saja berita tersebut menimbulkan kerugian baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Menurut Abu Bakar Munir, penyebaran berita bohong melalui instrumen media online tidak hanya merusak kehidupan demokrasi suatu negara, tapi lebih jauh menjadi penyebab runtuhnya tatanan sebuah negara atau bangsa. Karena itu, diperlukan kemampuan atau kecerdasan kita dalam berliterasi sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Nur Aisyah Suwanda bahwa penerimaan kabar hoax sangat tergantung dari tingkat literasi masyarakat. Jika kita berkaca pada pahlawan-pahlawan bangsa terdahulu, tidak ada satupun pahlawan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bohong. Salah satunya yaitu tokoh nasional Indonesia, yaitu yang berasal dari Sumatera Barat yang bernama Muhammad Hatta. Di dalam buku karya Ade Firmansyah yang bertajuk Si Bub yang Jujur dan Sederhana, Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang syarat akan nilai kebaikan. Beliau pemimpin yang jujur, sederhana, tekun, dan tidak kenal kompromi. Antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Dan suatu ketika pernah beliau pulang dari Swedia setelah melakukan pengobatan, beliau mengembalikan uang sisa pengobatan tersebut kepada pemerintah. Padahal uang tersebut merupakan haknya. Tentunya keadaan seperti ini sangat sulit kita temui di zaman sekarang, di mana kejujuran bukanlah lagi sebuah prioritas. Di dalam agama, berdasar agama apapun, perbuatan bohong atau tidak jujur adalah perbuatan yang harus dihindari. Berdasar aturan moral pun, orang sedunia tahu bahwa perbuatan bohong adalah salah satu sifat yang tidak baik. Hilangnya salah satu karakter yang utama, yaitu karakter jujur, dapat berimbas kepada karakter buruk lainnya, seperti suka mencuri, tidak disiplin, tidak amanah, dan lain-lain.
Jika kondisinya sudah seperti ini, maka bangsa Indonesia akan memiliki generasi yang hak akhlaknya tidak lagi berbudi luhur, sehingga bangsa Indonesia tidak lagi dikenal sebagai bangsa yang berbudi luhur. Karena itu diperlukan agar karakter bangsa tidak semakin terjerumus, diperlukan adanya pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan atau virtues yang diyakini dan digunakan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Begitupun dengan Likona dalam Educating for Character menekankan 3 komponen karakter yang baik yang harus ditanamkan sejak dini, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Selanjutnya, memandang jujur dari kacamata Islam. Jika berbicara tentang konsep kejujuran, maka Islam adalah agama yang paling menekankan kejujuran kepada setiap umatnya. Namun, ternyata konsep jujur juga terdapat dalam berbagai agama di dunia seperti agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kejujuran, diantaranya terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Selanjutnya di dalam surah An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang yang pendusta. Selanjutnya di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemampuan berliterasi serta berpikir kritis sangat diperlukan dalam menangkal berbagai berita bohong yang bisa saja memporak-porandakan bangsa ini. Kesadaran membaca harus ditanamkan di dalam diri siswa sejak dini. Sehingga siswa yang suka membaca, mereka akan kaya informasi sehingga lebih mudah untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Seperti salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk meningkatkan minat dalam berliterasi yaitu dengan sastra. Sastra menggambarkan realitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Melalui tokoh-tokoh, siswa dapat meneladani karakter yang dicerminkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Menurut Kurniawan, ada 2 hal utama yang terdapat dalam sastra, yaitu nilai dan keindahan. Artinya, sastra dapat dijadikan sarana untuk membelajarkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan. Selain itu, di zaman yang sedang berkembang dan penuh dengan teknologi ini, tentu kita juga perlu akan kecakapan dalam menggunakan media digital. Media digital itu berfungsi untuk membuat kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi masalah yang terjadi dengan etika dan bertanggung jawab. Seperti yang disebutkan oleh Potter, literasi media adalah seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang kita hadapi. Dengan begitu, sebagai bangsa yang melek akan teknologi, sudah seharusnya kita berdiri di garda terdepan untuk memerangi berita-berita bohong dengan menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa kejujuran adalah satu tiang utama untuk membangun generasi yang berkarakter dengan berpedoman pada ajaran agama dan norma-norma moralitas. Selanjutnya, melalui pendidikan karakter, diharapkan karakter siswa ke depannya menjadi lebih baik. Pendidikan karakter akan berhasil jika dibarengi dengan budaya literasi, misalnya dengan membaca sastra. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita meneladani sikap heroisme dari para pahlawan. Di masa sekarang, di masa COVID sekarang, kita dipanggil untuk membuktikan jati diri kita, bukan hanya sekedar berpangku tangan atau berkeluh kesah, dan bahkan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Dengan demikian, dengan menerapkan sikap-sikap tersebut dapat dikatakan bahwa kita sudah berperan sebagai generasi bangsa yang siap memerangi hoax. Seperti yang dikatakan oleh William Shakespeare, tidak ada warisan yang sekaya kejujuran. Demikian dengan kita, terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Nisa. Menyampaikan seperti air mengalir saja, sangat deras sekali sehingga mungkin apa yang dikeluarkan dari kepalanya itu sudah penuh.
sehingga semuanya seperti air mengalir keluarnya. Iya, Terima kasih Nisa. Sama-sama, Kita Pak. dengarkan arahan tanggapan dari juri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nisa. Selamat siang, Ibu. Nah, ya, Nisa, Ibu akan memberi masukan sedikit tentang penampilannya ya. Iya, Bu. Nah, tolong bahasanya juga intonasinya agak diperhatikan. Yang seperti Bapak bilang tadi, seperti air mengalir. Agak ada tekanan-tekanan di dalam penyampaian. Kemudian kalau bisa dengan bahasa perut ya. Jadi agak berat suaranya. Bahasa perut yang kita keluarkan mungkin kalau dari intonasinya kita keluarkan dari perut agak lost control untuk kepikiran teratasi. Kemudian bagus. Di sini Nisa menerapkan bagaimana kita mencermati berita-berita hoax itu dengan banyak membaca ya, dengan literasi. Itu memang di sekolah dituntut untuk literasi sekarang. Kemudian di sini juga ada sedikit masukan untuk Nisa. Kalau bisa referensi yang diberikan, Nisa memberikan banyak referensi bagus. Menurut ini, kalau bisa referensinya agak diupdate ya, seperti Kemendiknas, kita nggak ada Kemendiknas sekarang, kita ada Kemendikbud. Kemudian Kemendikbudnya ini apakah Kemendikbud aturan atau apa harus dibunyikan. Kemudian ada juga tadi seperti sumbernya yaitu Kurniawan. Siapa Kurniawan? Apakah atlet bulu tangkis atau siapa? Nah, harus dibunyikan. Kemudian menurut Kurniawan seorang ahli ini di dalam buku ini dibunyikan seperti itu. Tulisannya seperti ini. Jangan menyebutkan orang tapi orang lain nggak tahu posisinya apa tulisannya, apa beritanya, seperti itu ya. Memang sebuah tulisan bagus harus ada source-nya, sumbernya duluan. Mungkin itu dulu masukan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana saja. Ketika misalnya ada Siva tahu siapa itu Kurniawan, saya membayangkan Kurniawan itu Kurniawan Dwi Yulianto, pemain bola misalnya. Lalu Pak Naldi tiba-tiba ketika mendengar Kurniawan itu security di komplek beliau. Sehingga ini yang dimaksud oleh Bu Nova, sehingga kita semua tahu. Jadi jelas secara pasti. Lalu kemudian saya apresiasi tentang cara Siva memasukkan referensi-referensi tadi dan penjelasan tadi, cara menghubung-hubungkan materi dengan referensi itu luar biasa menurut saya, termasuk dengan tiga penggalan ayat Al-Quran itu luar biasa. Iya, Pak. Selamat pokoknya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Nisa yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Ya. Masukan-masukan tadi untuk perbaikan bagi Nisa pada masa-masa yang akan datang. Iya, Pak. Semoga Nisa akan selalu menjadi penulis yang produktif untuk Amin. masa-masa yang akan datang. Terima kasih Nisa. Ya, terima kasih. Kita akan live. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.